Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua. Hingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan berkah, kenikmatan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini Khotib ingin menyampaikan dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 15 sampai 18 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa dijamin tempatnya di surga. Dasarnya surat Az-Zariyat. Jadi ketakwaan inilah yang harus kita pelihara, kita dijaga, karena janji Allah pasti. Dalam Al-Quran dikatakan, Innahum jannati fi jannati wa innal muttaqina fi jannati wa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan makam. Pengertian di sini bahwa yang dimaksud taman-taman surga itu mereka ketika ada di sana dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia, kenikmatan yang tidak pernah dirasakan di dunia tapi didapatkan. Siapa orang-orang yang ada di sana? Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Ketika hidup di dunia selalu berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak kebaikan-kebaikan tentang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan lagi di dalam surah At-Taubah ayat 119 disebutkan lagi bahwa orang-orang yang ada di dalam surga itu mereka dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa capek, semua adalah dalam keadaan tenang. Setelah mereka berbuat kebaikan pada malam hari juga sedikit, anu qalilan ma yasjahun, sedikit di dunia. Dan ciri-ciri orang bertakwa itu malam-malam hari bangun untuk apa? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa fil asharikum yastaghfirun. Pada akhir-akhir malam mereka adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang bertakwa pasti dijamin tempatnya di dalam surga. Karena apa? Langkahnya, geraknya, nafasnya, jiwanya, hartanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Langkah apa? Langkah ketika mereka datang ke masjid. Maka di sini dalam hadis disebutkan sholat wajib itu hukumnya wajib di masjid. Hadis Rasulullah SAW, Abdul sholat fil masjid wa istina fil masjid. Seabdul-abdulnya atau tegasnya, bahasa kerasnya, sewajib-wajibnya orang yang bertakwa sholat di masjid berjamaah pasti mendapatkan nilai 27 kebaikan. Kalau orang-orang yang bertakwa, bukan orang Islam, ya orang-orang bertakwa selalu memahami ini, ketika satu waktu tidak ke masjid merasa rugi. Lebih-lebih sholat subuh. Tadi pagi kultum subuh ada pertanyaan,
bahwa apa dasarnya sholat subuh atau sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka dasarnya hadis di situ. Sholat al-fajr wa'rina, ya, di situ sholat fajar 2 rakaat, ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena apa? Dunia dan isinya macam-macam. Oh, dia menjelaskan nanti akan diberikan emas 1 gunung, bukan emas 1 gunung lagi. Surga yang seluas langit dan bumi, ya. Uiddat lil muttaqin, sediakan orang-orang bertakwa, tidak hanya emas 1 gunung. Surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang-orang yang dalam keadaan tenang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, mampu berbuat terbaik. Berbuat terbaiknya apa? Pertama, menjaga sholat berjamaah di masjid. Yang